Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. How are you today? I hope that you are always doing well at your own home. So, last week we have discussed about how to make a good paragraph, constructing sentences into a paragraph that should be written in a correct form. Bagian-bagian apa saja dalam paragraf yang harus kalian perhatikan, kemudian bagaimana cara menyusun kalimat untuk dijadikan sebuah paragraf yang baik. And this week in professional writing course, we will continue our discussion for the topic in week 3, that is the writing process. So there are three processes in writing that you have to consider, that you have to understand, that you have to remember every every time you want to write a good piece of writing, an essay, a paragraph, or any kind of form of writing. Because there are stage 1, 2, 3 that you have to follow one by one. Yeah, just as a beginner or as an starter of a writer, if you want to write something coherently, cohesively, and can go smoothly, and the readers are able to read your writing comprehensively without any difficulty, because your writing flows very well and it construct in one unity, that they will understand easily. The reader will understand easily your writing. It is crucial, for writer to make sure that the readers are, do not face any difficulty in reading your writing. Jadi memastikan bahwa pembaca dari tulisan kalian itu tidak mengalami kesulitan saat membaca tulisan kalian. So, there are 3 stages that we will discuss today. The writing process, stage 1, 2, and 3. Apa saja itu stage 1, 2, and 3 in writing, especially writing an essay? Okay, next slide. So, the first stage, it will be a part of exploring, experimenting, and or gathering information. Itu stage yang pertama. Kemudian stage yang kedua, seperti yang kita bahas di minggu lalu, about controlling ideas. Every topic sentences or main sentences, they have their own subject and controlling idea, yang mana itu akan menentukan supporting sentence atau kalimat-kalimat pendukung dalam sebuah paragraf yang kalian tulis. Itu stage 2. Yang paling penting adalah writing the controlling ideas of every single paragraph that you write to be constructed in an essay, di dalam essay kalian. Kemudian organizing and developing support, of course, setelah menentukan topik sentence-nya atau main sentence-nya seperti apa, kemudian you have to organize and develop supporting sentences. Stage 3, one of the important stage in writing process is writing or revising or editing your writing, your essay. Jadi setelah melalui tahapan yang pertama, gathering information, kemudian tahapan kedua, menentukan topik sentence-nya dan juga supporting sentence-nya seperti apa, poin-poinnya. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya revising and editing. You have to revise your writing, read once more, and then, of course, if you have to edit your writing before you submit it, or before you publish it, or before you deliver to the readers, to make sure that
it will be zero mistakes. Oke, kita bahas satu persatu. Dari tahapan yang pertama, dari proses menulis, apa saja yang harus kalian perhatikan di tahapan pertama. Kalian harus mengenal dulu, ya. Ketika kalian akan mengumpulkan informasi, kalian akan mengeksplor data, kalian akan mengumpulkan ide-ide. Kalian harus tahu dulu, kira-kira paragraf apa saja yang akan kalian tulis terlebih dahulu, karena masing-masing paragraf mempunyai jenisnya tersendiri dalam sebuah esai. Itu minggu depan kita akan elaborasi lebih jauh lagi mengenai paragraph and essay. Ya. Jadi secara garis besar ada 4 jenis paragraf ya di dalam sebuah esai. Ini maksudnya adalah jenis susunannya. Ya. Yang pertama biasanya of course introductory, ya, paragraf pengawal atau pemula dari sebuah esai. Kemudian ada developmental paragraph, paragraf-paragraf yang merupakan support dari introductory paragraf yang kalian tulis pertama, bagian awal. Kemudian transitional, itu biasanya adalah perpindahan dari satu ide ke ide lainnya dalam beberapa paragraf. Misalkan paragraf yang kedua ya, pertama kan introductory, yang kedua developmental, kemudian yang ketiga misalkan pro tentang topik yang kalian tulis. Nah, kemudian yang keempat adalah kontra dari apa yang kalian bahas. Nah, dari perpindahan transisi antara paragraf ketiga yang pro dan kontra ini yang dinamakan transitional paragraph. Biasanya diawali dengan moreover, ya, furthermore, or in contrast, dan seterusnya. Itu ada banyak. Kemudian of course yang terakhir concluding paragraph. Sama seperti ketika menyusun paragraf, ketika menyusun essay itu juga harus mempertimbangkan, harus mengidentifikasi paragraf kalian ini termasuk jenis paragraf di urutan yang apa. Apakah introductory, developmental, or concluding. Okay. And now in stage 1 ya, strategies, of course setelah kalian tahu paragraf apa yang akan kalian tulis, susunannya seperti apa, kemudian di tahapan pertama atau stage yang pertama itu ada beberapa strategi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama free writing, brainstorming, clustering, dan yang terakhir gathering information. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Free writing ya. Ini kalau free writing yang pertama ini, kalian menulis apapun ide yang terlintas di pikiran kalian, in your mind, if you want to write a topic. Ya. Tentang topik apapun yang terlintas di pikiran kalian, kalian tulis dulu semuanya. Ide pokoknya saja ya, per kata, maybe keywords or some phrases, could be. Itu harus kalian tulis semuanya. Nanti bisa diedit di tahapan-tahapan selanjutnya untuk dirapikan lebih lanjut. Itu namanya free writing. Kalian tulis semua dulu apa yang terlintas di pikiran kalian. Kemudian yang kedua, brainstorming. Ya. Nah, ini contohnya. Brainstorming ada beberapa cara juga, yang misalkan dengan cara listing seperti ini atau membuat daftar. Ya. Misalkan mau menulis tentang pemain basketball, for example, basketball players. Nah, itu dalam contoh ini ketika membuat list atau daftar, ya, ketika membrainstorming ide, ketika kalian mau menulis, yang dilingkari seperti ini adalah biasanya controlling idenya, ya, atau major idenya. Misalkan ada shooting, rebound, passing, dan leading. Nah, nanti dari masing-masing ide pokok ini itu kemudian bisa dikembangkan. Misalkan dia melakukan shoot secara intelligence ya, dengan cerdas. Kemudian kalau rebound, coolness, quickness. Kalau passing bisa menggunakan split vision, dan seterusnya. Ini menggunakan brainstorming dengan cara listing atau membuat daftar. Misalkan di introductory paragraph kalian mau menulis ini. Di developmental paragraph kalian mau menulis ini. Itu didaftar dulu, keywordsnya apa saja. Kemudian kalau enggak, brainstorming yang selanjutnya kalian bisa menggunakan big six question. Ya. Kalian analisa 5W1H. Kira-kira apa yang akan tulis tentang siapa,
kemudian apa yang membuatnya istimewa, di mana, kapan, kenapa. Nah, ini akan memudahkan kalian ketika kalian memulai tahapan. Jadi, stage pertama ini disebut dengan pre-writing atau aktivitas sebelum memulai menulis sebuah esai. Kemudian bisa menggunakan yang selanjutnya clustering atau gathering information, itu sama. Nah, clustering ini bisa kalian hampir sama dengan brainstorming listing, cuman dibuat mind map seperti ini. Yang biasanya lebih suka membuat mind map itu biasanya akan lebih prefer untuk menyusunnya seperti ini. Jadi menjadikan sebuah cluster, ya. Misalkan ketika akan menulis tentang Magic Johnson, ya, one of a basketball player, yang akan ditulis tentang apa? Misalkan ini keahliannya, kalian cluster dulu, ini semua keahliannya. Shooting, passing, rebounding, ya kan? Ini satu cluster, misalkan jadi satu paragraf. Kemudian ada cluster lain tentang accomplishment, ya, atau pencapaiannya, apa yang dia raih. Nah, itu bisa jadi paragraf lain. Kemudian leading, dari energinya atau mungkin kecerdasannya, kemudian personality. Nah, ini bisa kalian cluster berdasarkan jenis, nanti kalian tulis dalam paragraf yang berbeda, atau mau kalian cluster berdasarkan urutan paragrafnya. Nah, itu terserah kalian kira-kira gampang yang mana bagi kalian untuk mengcluster ide atau membrainstorm ide yang akan kalian tulis di tahapan berikutnya. Kemudian di stage kedua, ya of course, menuliskan topic sentence yang berisi controlling idea dan subjeknya, kemudian dan juga mengembangkan supporting sentence-nya. Nah, ini tahapan yang kedua. Kalian tentukan per paragraf. Kira-kira controlling idea yang mau kalian pakai untuk menjelaskan tentang subjek yang kalian tulis itu apa? Nah, misalkan ini contoh kalimatnya. Magic Johnson was a great all-around NBA player. Subjeknya Magic Johnson. Ini yang akan kalian tulis. Kemudian controlling idea-nya was a great all-around NBA player. Nah, ini ada beberapa contoh yang tidak efektif ketika menuliskan sebuah topic sentence atau controlling idea. Misalkan, Magic Johnson was everything to everybody. Ini kalau bisa dihindari dalam penulisan, menggunakan everything, everybody, because it's abstract. Ya. Kita nggak tahu yang dituju itu siapa, maksudnya untuk siapa, dan ke siapa. Ya, it's abstract and it's absurd. I mean like, in writing, the readers will be confused. Ya, mereka akan bingung, pembaca ini yang dimaksud siapa, everything. Ya, kemudian everybody ini untuk siapa, siapa saja yang termasuk di dalam. Nah, itu kan nggak jelas. Ya. Ini tidak efektif. Atau terlalu luas dan membingungkan, menyamarkan, ya, too broad or fake. Magic Johnson was fun. Period. Itu controlling idenya tidak ada, sehingga ketika kalian ingin menuliskan supporting sentence-nya nanti akan terlalu luas sehingga bingung. Fun ini mau dijelaskan apanya, maksudnya. Ya kan? Kalau was a great all-around NBA player ini kan tadi bisa dijelaskan skill-nya, pencapaiannya, personality-nya. Nah, itu kalau fun hanya seperti ini, itu masih terlalu lebar dan samar. Kalau ini Magic Johnson was a success in basketball. What kind of success? I mean like the play itself, the accomplishment, the relationship, the personality, or itu apa? Ini masih belum jelas controlling idenya. Atau seperti ini, Magic Johnson went to college in Michigan. So what? Gitu. Nah, itu tidak efektif. Topik sentence-nya kurang efektif. Atau Magic terlalu sempit misalkan. Magic Johnson signed with the Los Angeles Lakers, for example. Ini terlalu sempit juga. Topik sentence-nya dituliskan. Jadi hindari menuliskan topik sentence yang tidak efektif, terlalu lebar atau samar, ya, dan yang terlalu sempit pembahasannya. Magic Johnson
sign with the Los Angeles speakers. Nanti kan terlalu sempit. Nah, kemudian menuliskan outline. Di tahapan kedua ini ya, agar memudahkan kalian mengidentifikasi topik sentence yang kalian tulis, supporting sentence-nya yang mana, itu kalian bisa membuat outline seperti ini. Misalkan topik sentence-nya Magic Johnson was a great NBA star because ya, he was excellent in shooting, passing, rebounding, and leading. Kepemimpinan. Nah, ini ketika ingin kalian breakdown lagi di masing-masing paragraf, mungkin ingin kalian tulis menjadi paragraf yang berbeda, itu misalkan controlling idea-nya bisa kalian pisahkan satu persatu dari shooting, passing, rebounding, and leading. Ini major support-nya atau support intinya. Baru kemudian minor support atau sub support dari shooting ini bisa apa saja. Misalkan short shots ya, short shoots misalkan, atau long shots, atau free throws. Nah, ini kan bagian ABC, ini kan bagian dari yang pertama. Atau kalau passing misalkan no look passing ya, mengumpan tanpa melihat, atau precise atau tepat sasaran, itu kan bagian dari passing. Nah, ini minornya, ini mayornya, ini minornya. Ini akan memudahkan kalian ketika kalian ya, ini leading. Ketika kalian akan menuliskan atau membuat sebuah tulisan, dibuat outline-nya dulu. Setelah stage yang pertama, brainstorm, clustering, gathering information, baru kemudian kalian susun kira-kira outline yang akan kalian tulis per paragraf itu seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian stage yang terakhir, stage ketiga, of course ya, kalian tulis, writing, kemudian revising. Setelah kalian selesai menulis, jangan langsung puas. Karena biasanya ketika kalian cek lagi, akan tetap ada beberapa kesalahan yang bisa kalian revisi. Kemudian kalian edit. Ya. Yang tahap pertama, menuliskan draft kalian yang pertama, yang awal, sebelum kalian baca ulang dan kalian revisi. Kemudian yang terakhir kalian edit lagi. Nah, dalam merevisi tulisan kalian ada beberapa hal yang atau aspek yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, coherence. Ketika kalian selesai menulis draft yang pertama, jangan langsung disubmit, jangan langsung dikumpulkan, jangan langsung disebar, jangan langsung dipublikasikan, jangan langsung diberikan kepada pembaca. Kalian baca ulang terlebih dahulu. Kemudian kalian cek berdasarkan beberapa aspek ini. Coherence yang pertama. Apakah paragraf kalian ketika dibaca ya sudah mengalir dengan baik. Mengalir dalam artian urutannya tepat. Misalkan apabila menggunakan chronological order seperti yang saya terangkan minggu lalu. Apakah itu sudah sesuai urutan waktunya? Apakah itu sudah sesuai urutan tingkat kepentingannya? Apakah itu sudah sesuai urutan dari general ke spesifiknya? Misalkan. Itu beberapa contoh. Atau kalau urutan misalkan chronological bisa menggunakan first, second, third, fourth, fifth, finally, dan seterusnya. Apakah sudah mengalir dengan baik ketika dibaca? Itu coherence tulisan kalian. Kemudian yang kedua, language, dari sisi bahasa. Kalian pastikan there is no like grammatical errors in your writing. Make sure that you have to recheck again. Kira-kira masih ada baik itu kesalahan spelling atau kesalahan misalkan preposition, kesalahan penulisan verb, letak adverb, adjective, phrase-nya apakah sudah benar atau belum, itu harus kalian pastikan. Kemudian unity. Apakah dari masing-masing paragraf yang kalian tulis itu sudah nyambung topik pembicaraannya. Nah, itu kesatuan dari sebuah tulisan bisa dicek dari situ. Apakah di paragraf terakhir itu relate dengan topik sentence di paragraf pertama, di introductory paragraph. Apakah paragraf ini terkait dengan paragraf pertama? Apakah paragraf kelima dan seterusnya ini terkait dengan paragraf pertama atau tidak? Itu harus kalian pastikan terlebih dahulu. Kemudian penekanan, emphasis ya. Bisa menggunakan pengulangan beberapa kata penting ya, atau
ketika kalian ingin menekankan sebuah topik bahasan, bisa kalian gunakan proper noun tanpa menggunakan pronoun, ya misalkan. Kemudian support, ya, apakah paragraf-paragraf pendukung ini sudah sesuai dengan controlling idea yang kalian tulis di bagian paling awal atau belum, itu harus kalian pastikan. Kemudian sentences, of course, ya, apakah kalimat-kalimat yang kalian susun itu sudah variatif, misalkan seperti yang saya terangkan di minggu lalu, ada beberapa jenis kalimat, simple, compound, complex, or compound, complex sentences. Nah, itu apakah dalam paragraf kalian itu monoton ataukah sudah menggunakan beberapa jenis dari kalimat ini? Nah, itu harus kalian cek ulang kembali, kira-kira sudah sesuai atau belum. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk bagian ini. I will review and discuss your work in writing a paragraph, ya, setelah ini di video yang terpisah. Okay, I think it's enough from me. Thank you so much for your attention. Thank you for watching this video. I hope that you get something. Writing is about practice, practice, and practice. So please be yourself and keep in mind that you have to practice writing as many as possible. Okay, that's all from me. Thank you so much. See you on the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone.